dua ayat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca, terutama di malam hari, mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ada yang kemudian menambahkan dengan ayat yang sebelumnya tadi, itu kafata, itu akan mencukupi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya minasyurur, dari berbagai bentuk kejahatan. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau manusia menginginkan untuk mendapatkan karunia apa yang ada di langit dan karunia apa yang ada di bumi, maka tentu isyaratnya adalah agar mereka memintanya kepada pemiliknya, dan pemiliknya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kemampuan melangkahkan kaki ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini adalah bagian dari rezeki juga yang harus kita syukuri, karena rezeki itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya materi, akan tetapi juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita sampai di penghujung surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kalian tampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, maka Allah akan menghisabnya. Allah memberikan ampunan bagi siapa yang Ia kehendaki dan menyiksa siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika turun ayat ini, sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kullifna minal a'mali ma nutiq." Wahai Rasulullah, kami telah diberikan taklif, kewajiban yang kami mampu, seperti sholat, syam, puasa, jihad, sedekah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wala nutiquha, dan sepertinya kami ini tidak sanggup. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kalian tampakkan atau kalian sembunyikan apa yang ada di dalam diri kalian, Allah pasti tetap menghisapnya. Jadi sahabat kemudian merasa bahwa mereka tidak mampu untuk menanggung hal ini, karena semua yang ada di dalam diri, yang terbetik dalam diri kemudian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat. Faqala Rasulullah SAW, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum? Apakah kalian ingin berkata seperti halnya perkataan orang-orang ahli kitab sebelum kalian? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkar. Seperti halnya yang ada di dalam Al-Quran dari Bani Israel ketika mereka diberikan perintah, mereka menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak patuh, kami dengar tapi kami ingkar, tidak mau untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasul mereka. Bal qulu, tapi katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi katakanlah, kami dengar dan kami taat, ghufranaka rabbana, ya Allah berikan ampunan kepada kami wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Sehingga ketika hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kemudian menyadari bahwa tidak sepantasnya memang mereka menyatakan yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan memberikan perintah ataupun larangan, beban yang itu di luar kemampuan dari manusia. Dan memang kemudian nanti diiringi oleh ayat yang mengisyaratkan apa sebenarnya makna dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Apa yang dimaksudkan dengan ma fi anfusikum di dalam ayat ini? Di dalam ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia menginginkan untuk mendapatkan karunia apa yang ada di langit dan karunia apa yang ada di bumi, maka tentu isyaratnya adalah agar mereka memintanya kepada pemiliknya, dan pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Kemudian bahwa apa yang disebut dengan kasbul qalbi di sini, ma fi anfusikum, para ulama kemudian menyatakan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah innal wasawis al-arida wa haditha an-nafs alladhi la yasilu ila darajah al-qasdi as-sabit wal azmi ar-rasikh la yadkhulu fi mafhumi al-ayah. Bahwa yang dimaksudkan dengan ma fi anfusikum itu adalah sesuatu yang memang sudah bersarang di dalam hati, dalam artian adalah al-qasdu as-sabit.
Jadi keinginan yang kuat, ada tujuan yang memang sudah dirancang, al-azmu ar-rasikh. Jadi ada keinginan yang keras, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi itu yang disebut dengan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri. Artinya bertempat. Sedangkan al-wasawis al-arida wa haditsan nafsi, sesuatu yang hanya terbetik di dalam diri, yang itu kemudian tidak difikirkan lebih lanjut, tidak menjadi satu al-azmu ar-rasikh, menjadi satu keinginan kuat, maka tidak termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, ma fi anfusikum. Artinya yang kemudian dihisab di situ adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi keinginan kuat, al-azmu ar-rasikh, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Adapun kalau sesuatu itu sifatnya hanya terbetik, terlintas, maka itu memang bukan berada di dalam kemampuan manusia. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengubahnya. Jadi kadang ada terbetik sesuatu, maka yang seperti itu memang tidak termasuk ke dalam ma fi anfusikum. Jadi yang dimaksudkan dengan ma fi anfusikum adalah satu hal yang memang sudah benar-benar dirancang menjadi satu keinginan keras, yang itu tentu melalui satu proses difikirkan, direnungkan, direncanakan. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan ma fi anfusikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan petunjuk kepada para sahabat, jangan kalian seperti umat terdahulu yang menyatakan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak mau taat, kami ingkar. Sikap dari seorang muslim adalah hendaklah menyatakan sami'na wa ata'na. Jadi bukan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami taat. Adapun bagaimana pelaksanaannya itu kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ungkapannya adalah ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala mungkin dari apa yang kita lakukan, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca terutama di malam hari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ada yang kemudian menambahkan dengan ayat yang sebelumnya tadi, itu kafatah, itu akan mencukupi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya minasyurur, dari berbagai bentuk kejahatan.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan juga orang-orang yang beriman bersamanya itu amanah, beriman, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Jadi beriman kepada Al-Quran, kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara satupun dari para rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Dan kemudian mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, berikan ampunan kepada kami wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa al-iman la yatajazza. Iman itu tidaklah terbagi-bagi. Seorang mukmin itu wajib untuk beriman terhadap semua apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Bukan ketika melihat bahwa sepertinya kurang mampu kemudian tidak mau taat. Tetap seorang yang beriman, al-mu'min yajibu alaihil iman bikulli ma ahallah bihi. Jadi semua yang diwahyukan, diturunkan kepada rasulnya itu wajib diimani oleh seorang mukmin. Bukan kemudian beriman dengan sebagian dan ingkar terhadap sebagian. Ini perilaku dari sebagian dari ahli kitab. Ahli kitab itu ada yang beriman dengan sebagian yang diturunkan kepada mereka. Ya, yu'minuna bi ba'dil kitab, kemudian yakfuruna bi ba'dil kitab. Mereka iman terhadap sebagian dari apa yang ada di dalam kitab mereka, tapi kufur, tidak mau beriman dengan sebagian yang lain. Nah, seorang mukmin tidak demikian. Walaupun tampaknya tadi adalah sesuatu yang tidak mereka mampu, namun harus diyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Wal mu'minuna yu'minuna bi anna Allaha wahidun ahad. Seorang mukmin, orang-orang mukmin itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal esa, fardun somad. Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung, la ilaha ghairah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, wala rabba siwa. Wa yusaddiquna bi jami'il anbiya war rusul. Orang-orang mukmin itu juga membenarkan semua para nabi dan para rasul serta kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakan. Tidak seperti ahli kitab. Ahli kitab itu beriman terhadap sebagian dari rasul, sebagian dari kitab, dan kemudian juga kufur. Mereka mengimani apa yang ada pada diri mereka, tapi kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa salah satu faktornya sesungguhnya bukanlah karena mereka melihat di dalam wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
bukanlah kebenaran, bukan itu. Akan tetapi karena lebih pada persoalan yang sifatnya duniawi, adanya rasa iri bahwa Rasul terakhir itu adalah bukan dari mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi kemudian mereka tidak beriman. Nah, walaisal mu'minu kal yahudi wan nasara alladzina yu'minuna bi ba'dil anbiya wa yakfuruna bi ba'din. Orang-orang mukmin, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang beriman terhadap sebagian nabi dan kufur terhadap sebagian nabi. Bahkan pada prakteknya ada di antara para nabi yang mereka bunuh, di antara para nabi yang mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Isa sendiri sebetulnya mereka bunuh, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat di dalam ayat ini, bahwa al-iman yaltazimut ta'ah. Keimanan itu mewajibkan adanya ketaatan. Ketika seorang mukmin itu beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, maka mereka itu harus mentaati apa yang ada di dalamnya. Sehingga ketika sahabat tadi menyatakan, sepertinya kami tidak mampu ya Rasul, maka Rasulullah SAW menyatakan supaya mereka jangan seperti ahli kitab yang menyatakan sami'na wa asaina, tapi hendaklah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi kami dengar dan kami taat. Artinya keimanan itu yaltazimu at-ta'ah. Itu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang mukmin tu yasma'u wa yuti'u awamirah, mendengar dan mengikuti taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yatajannabu nawahiyah, dan juga menghindari larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahwa di dalam melaksanakan perintah misalnya tidak sempurna, maka di dalamnya kemudian seorang mukmin mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di penghujung ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya kebaikan yang dia lakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan baginya juga atasnya keburukan yang dia lakukan. Artinya setiap jiwa itu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, baik ataupun buruk. Kemudian di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan sayangilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di penghujung ayat ini sesungguhnya kemudian tersirat bahwasanya al-Islam itu adalah dinul yusri. Islam itu adalah
agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan di sana nanti ada yang disebut dengan rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya. Kalau seorang itu tidak kuat di dalam berpuasa karena sakit, maka kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, diganti di hari-hari yang lain. Ini merupakan satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu tidak mampu untuk sholat berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Duduk tidak mampu, maka diperbolehkan untuk berbaring. Artinya kemampuan manusia itu kemudian juga diperhitungkan di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kemudian meremehkan. Jadi jangan kemudian meremehkan. Sudah tahu bahwa dirinya mampu, kemudian merasa bahwa dirinya tidak mampu. Artinya ya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Termasuk di dalamnya nanti misalnya ad-darurah tubihul mahdzurat. Pada saat darurat mengancam hidup, maka hal-hal yang tadinya diharamkan itu menjadi boleh. Jadi boleh untuk dimakan misalnya. Tapi kemudian dalam kaidah itu dikatakan bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwa kedaruratan itu ya diukur dengan kadar kedaruratannya. Artinya misalnya sangat lapar, yang ada itu hanya hasil curian, maka diperbolehkan, tapi tentu saja sekedarnya, sekedar dia bisa terhindar dari kematian, bukan kemudian berpuas diri ya, karena katanya darurat itu makan sampai kenyang maka besar, ya bukan itu. Bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, tetap saja yang namanya darurat itu diukur kadar kedaruratannya, dan yang paling tahu itu adalah orang itu sendiri. Berni pas neng mas seneng, ini boleh, ini darurat maka besar. Bukan, itu bukan darurat lagi. Yang namanya darurat itu adalah berkaitan dengan maqasidus syariah al-khamsah. 5 tujuan pokok diturunkannya syariat Islam: hifdzuddin, menjaga agama; hifdzun nafas, menjaga jiwa; hifdzu al-aql, menjaga akal; hifdzu an-nasl, menjaga kehormatan keturunan; dan hifdzul mal, menjaga harta. Artinya ya kalau memang tidak makan sesuatu yang haram itu menyebabkan kematian, maka diperbolehkan, tapi sesuai dengan kadarnya. Yang penting bisa menghindarkan dia dari kematiannya, bukan kemudian berubah semua jadi halal. Tidak, tuqaddaru biqadariha. Sebab kadang ada yang kurang paham, ini sudah boleh, gak apa-apa dimakan, puas itu, maka kenyang itu. Bukan seperti itu yang namanya darurat. Tuqaddaru biqadariha, sesuai dengan kadar kedaruratannya. Daruratnya seperti apa? Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya agama itu adalah dinul yusri, memberikan kemudahan. Di antaranya sebagaimana di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf terhadap apa yang kita lupa dan apa yang kita perbuat
dalam keadaan salah, artinya tidak mempunyai qasdun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha ta'ala tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah itu memberikan maaf bagi saya untuk umatku al-khata' wan nisyan. Jadi sesuatu yang dilakukan kemudian salah, tidak mempunyai keinginan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan, sesuatu yang lupa. Yang lupa, sibuk, ternyata kemudian saya kok belum sholat itu. Itu namanya ya lupa, benar-benar lupa itu. Puasa misalnya, siang hari kemudian diajak teman makan itu, mau lupa bahwasanya diri puasa, walaupun sampai kenyang tidak apa-apa itu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rezeki yang diberikan kepada manusia, pada orang yang berpuasa. Tapi cek pas materos, kok lupa ya, tapi kemudian dimakannya banyak, padahal sudah ingat. Ya, ketika sudah ingat, ya berhenti. Tapi kalau memang benar-benar lupa, maka itu adalah sesuatu yang memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesuatu yang manusia terpaksa. Makan terus ingat. Ya, yang ada di tenggorokan diteruskan, tidak mungkin kemudian separuh itu caleken itu mungkin. Ya, yang setengah piringnya sudah diikhlaskan, jangan kemudian teruskan. Karena kalau itu kan berarti bukan lupa, ingat kan sudah ingat sesuatu yang lupa. Walaupun sampai kenyang, tapi kalau lupa ya tidak apa-apa itu. Itu adalah sesuatu yang memang dimaafkan. Bahkan Rasulullah menyatakan itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekina yang pamalopa. Pamalopa lain dengan lupa. Jadi benar-benar lupa. Ya tidak apa-apa. Nisyan. Jadi itu nisyan namanya. Dan itu dimaafkan. Di dalam ayat ini kan juga doanya. Doa itu kemudian juga diijabah. Sehingga di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan qala qabiltu fa'altu. Jadi doa itu kemudian yang kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa Allah mengabulkan doa itu. Makanya di antara sahabat Qandasara Ibnu Mas'ud itu setelah membaca ayat ini, kemudian beliau itu menyatakan amin ya Allah, kabulkanlah. Jadi yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Jadi al-afu tadi, memberikan maaf terhadap sesuatu yang manusia itu lupa. Jadi lupa, kemudian yang kedua adalah khata'. Khata' itu adalah salah. Tidak sengaja. Walaupun nanti di dalam ketentuan ada hal-hal yang lainnya, misalnya menembak burung tiba-tiba kena kaki manusia, karena tidak profesional, sehingga kan ada gurauan itu, bahwa ada teman gurau, orang itu lebih takut kepada satpam kalau menembak itu daripada polisi. Kenapa? Ya kalau polisi itu ditembak kaki benar-benar kena kaki itu. Tapi kalau satpam mau nembak kaki kena kepala itu. Jadi
yang pertama adalah al-khata' wan nisyan, itu diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di berikutnya itu wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diberikan taklif, masaib sebagaimana orang-orang sebelum kita. Misalnya di antara hal yang pernah kita lihat di dalam Al-Qur'an, pada umat Nabi Musa, mereka kalau mau bertobat itu kan adalah dengan membunuh diri mereka. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada bari'ikum, pencipta kalian, faqtulu anfusakum. Bunuh diri langsung. Nah, di dalam agama kita tidak ada yang seperti itu. Orang yang mau bertobat cukup syaratnya bahwasanya dia itu benar-benar menyesal terhadap apa yang dia lakukan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan salah yang sudah dia lakukan. Jadi tidak seperti umat terdahulu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang ada pada umat terdahulu yang memang tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya pada masa Nabi Yakub, pada peristiwa ketika Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf, itu dituduh mencuri, jazauhu, balasannya, hukumannya itu adalah mawujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Siapa yang ditemukan bahwa dia mencuri, fahuwa jazauh, maka hukumannya dia itu dijadikan sebagai budak. Jadi itu ketentuan yang ada pada waktu itu. Jadi orang yang melakukan kesalahan mencuri, maka dia itu menjadi tebusannya. Kalau dalam agama kita kan tidak. Jadi ada hal yang berbeda, tidak dijadikan budak. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita kemudahan, tidak memberikan taklif al-masaib, al-bala sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu. Jadi at-takhfif, at-taisir, samaha, suhulah. Kemudian juga tidak diberikan beban yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Maka itu memang kemudian sesuai dengan doa di akhir surat ini, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sehingga kata Syekh Wahbah Zuhaili, sungguhnya yang pertama itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tidak menghukum apa yang kita lupa ataupun yang kita salah, itu bagian dari al-afu, diberikan maaf. Kemudian yang kedua adalah bagian dari maghfirah. Dan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada kita yang itu di luar kemampuan kita. Itu bagian dari rahmah, warhamna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah dinul yusri, agama yang mudah. Di dalamnya kemudian kita diberikan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan kita. Bi yusri takalif wa adami taklif bisyat minal a'mal fala taklifa fawqa taqah. Jadi tidak ada beban yang berada di luar kemampuan manusia. Dan inilah sekali lagi mabda di dalam agama kita, satu prinsip di dalam agama kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam satu peristiwa, ketika ada seorang
yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Ya Rasul, halaktu, saya celaka ya Rasul. Rasul kemudian bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Laki-laki itu kemudian menyatakan, waqa'tu ala zaujati, saya ini sudah jatuh kepada istri saya. Maksudnya jatuh gimana? Ya jatuh ya Rasul. Tidak, paling kamu cuma pegang-pegangan, cium-ciuman. Tidak ya Rasul. Jadi melakukan hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Jadi melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, wah, kalau begitu kamu itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat tadi, ya Rasul, 1 bulan saja saya nggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Mungkin pengantin baru. Jadi 1 bulan saja ini sudah bolong ini, nggak kuat ini, apalagi 2 bulan ya Rasul. Tambah nggak kuat saya ini. Sebab kalau 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh ada bolongnya, tidak boleh terputus itu kan. Terputus 1 hari itu kemudian ngulang lagi, besoknya kemudian lemas, besok tidak puasa, ya ngulang lagi dari awal 2 bulan berturut-turut itu. Tidak mampu ya Rasul. Ya kalau begitu kamu harus memerdekakan budak. Ya Rasul, saya ini orang miskin, tidak punya budak, gimana mau memerdekakan budak? Budak itu mahal itu kan. Kemudian kata Rasul, kalau begitu kamu beri makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasul, saya ini orang miskin. Jangankan memberi makan 60 orang fakir miskin, memberi makan keluarga itu masih kesulitan. Akhirnya Rasulullah SAW itu masuk ke dalam rumah beliau, membawa 1 kantong kurma. Beliau katakan kepada sahabat tadi, ya sudah, ini kamu bagikan kepada tetangga-tanggamu yang miskin. Kata sahabat itu, ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin. Palang. Jadi dia katakan, di kampung saya ini saya yang paling miskin ya Rasul. Akhirnya Rasulullah itu tersenyum, ya sudah, bawa pulang, beri makan keluarga kamu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan tanggapan terhadap sahabat tadi. Dia semuanya tidak mampu gitu. Dan kemudian dibantu malah oleh Rasulullah SAW. Hingga kadang saya bergurau, ini berbuat nikmat, berbuat dosa dapat nikmat, berbuat dosa melanggar aturan, tapi kemudian dapat sekantong kurma. Dinul yusri. Ya mungkin Rasulullah SAW itu mengetahui, kan Rasulullah mengetahui bahwa memang sahabat tersebut benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari semua kafarahnya tidak ada yang mampu. 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Memerdekakan budak, tidak punya budak. Gimana memerdekakan? Kesulitan sendiri. Memberi makan 60 orang fakir miskin, memberi makan keluarganya saja itu sudah kesulitan. Sehingga ketika diberikan kurma, dia katakan, yang paling miskin di kampung saya ini ya saya ini Rasul. Akhirnya sudah, artinya diberikan kepada dia yang paling miskin. Jadi hukumannya adalah memberikan makanan itu kepada yang paling miskin, dan kebetulan dia yang paling miskin. Dinul yusri. Jadi kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ya memberikan kita rukhsah itu kan lihat kepada sahabat tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Islam itu adalah dinul yusri, agama yang mudah. Yang terasa berat itu sungguhnya adalah karena hawa nafsu manusia itu sendiri. Berpuasa kok berat,
yang berat itu adalah karena hawa nafsu. Padahal sungguhnya itu sekali lagi sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Zakat itu juga kalau dibandingkan dengan umat terdahulu itu sangat sedikit. Ada di antara umat terdahulu yang zakatnya itu adalah rubu'un, seperempat. Jadi seperempat dari harta yang mereka hasilkan. Di kita itu ya cuma 2,5%, musrun 10%, ada yang 5%, tidak sampai rub'un. Jadi memang dinul yusri, diberikan kemudahan, hal-hal yang memberatkan kemudian dihilangkan dari kita. Karena itu kita wajib mensyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya adalah zat yang maha pemaaf, maha pemberi ampun, dan juga maha kasih sayang kepada kita hamba-hambanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.